Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Tafaqquh Fiddin Raha yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alim, umpat batakun, kayak apa hukumnya basuntik di bulan Ramadan? Hukum basuntik di bulan Ramadan apabila di malam hari tidak masalah. Tetapi apabila basuntik di siang hari dalam keadaan berpuasa, maka menurut pendapat ulama, apabila isi suntikannya itu adalah obat, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila isi suntikan itu adalah nutrisi makanan, infus yang dapat mengenyangkan orang yang diinfus, yang membuat segar orang yang diinfus, yang disuntik, maka menurut pendapat ulama itu yang membatalkan puasa. Jadi apabila kita di siang hari di bulan Ramadan karena giliran vaksin misalnya, vaksin corona, kemudian kita disuntik, maka itu tidak membatalkan puasa, karena yang disuntikan itu obat yang nanti akan mengalir ke aliran darah untuk membunuh virus, apakah itu corona atau virus-virus yang lain. Jadi apabila isi suntikan itu adalah obat, tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila isinya itu glukosa, nutrisi makanan, infus yang dapat mengenyangkan perut, maka itu membatalkan puasa kita. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alim, Pak Batakun, kayak apa hukumnya membatalkan puasa untuk jima? Hukum membatalkan puasa untuk berjima. Mungkin ini pertanyaan orang pengantin baru lah. Pengantin baru yang apalagi kawinnya di bulan Ramadan, ya perlu dijawab ini ya. Membatalkan puasa khususnya di bulan Ramadan dengan sengaja itu termasuk perbuatan yang dibenci, karena itu merusak kehormatan bulan Ramadan, apalagi dilakukan dalam keadaan sadar. Perbuatan itu termasuk dosa besar. Maka bagi orang yang membatalkan puasa khususnya di bulan Ramadan, puasa Ramadan, ini wajib membayar qadha. Bahkan menurut pendapat yang lain wajib membayar fidyah. Bahkan membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan itu kadakawa diganti pahalanya.
Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan, tanpa ada udzur syar'i, garingkah, musafirkah, maka tidak akan tergantikan walaupun inya puasa seumur hidup. Sehari membatalkan puasa Ramadan kita, kada kawa diganti pahalanya itu kita puasa seumur hidup. Apalagi sampai membatalkannya dengan jima'. Apalagi jima'nya haram. Sudah dosa ganal. Jadi dosa ganal murakkab, ya. Apabila orang berpuasa kemudian membatalkan puasanya dengan jima', maka inya harus membayar kafarat. Kafaratnya itu disebut dengan kafarat ghalizah, kafarat yang ganal. Yang pertama, memerdekakan budak bila kada kawa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian bila kada kawa jua hanyar memberi makan 60 orang miskin. Itu hukuman atau kafarat bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima'. Terus pertanyaannya tadi adalah, apa hukumnya membatalkan puasa kemudian setelah itu jima'? Bukan membatalkan puasa dengan jima', tapi inya batal badahulu. Makan misalnya, minum dulu, batal puasanya dah. Kemudian hanya jima'. Kayak apa hukumnya? Menurut jumhur ulama, menurut pendapat ulama Hanafiyah, ulama Maliki, ulama Hambali, maka orang yang membatalkan puasa kemudian tujuannya itu hendak jima', maka tetap karena kafarat ghalizah. Jadi walaupun inya batal badahulu nih, nah sebelum jima' batal badahulu, makan minum 2 laki bini nih, menurut jumhur tetap wajib bayar kafarat, tetap wajib kena kafarat ghalizah, yaitu memerdekakan budak. Kemudian bila kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian bila kada kawa jua hanyar memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah ini agak berbeda dengan pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang terkena kafarat ghalizah itu harus terpenuhi salah satu syarat dari 14 syarat yang mereka tentukan. Jadi apabila ada satu syarat dari 14 syarat yang ditentukan oleh ulama Syafi'iyah, maka baru kena kafarat ghalizah. Di antaranya di sini ulun sebutakan 5 ting. Nah, yang pertama yaitu dari malam inya sudah berniat puasa. Misalnya habis tarawih, sebagaimana di kampung-kampung, di langgar-langgar kita berniat puasa, nawaitu shoma ghadin. Kalau inya malam sudah berniat puasa, kemudian siang hari melakukan jima', maka bisa terkena kafarat, ya. Jadi apabila inya malam hari belum berniat, lalu siang hari melakukan jima', maka kada kena kafarat ghalizah, ya. Yang kedua, melakukannya secara sengaja. Apabila kada ingat, maka kada wajib kafarat. Yang ketiga, tidak terpaksa dan dipaksa. Jadi apabila dipaksa atau terpaksa, kada kena kafarat ghalizah.
Yang keempat, tahu keharaman jima di siang hari Ramadan. Bilanya kada tahu, kada kena kafarat. Yang kelima, puasanya dirusak secara langsung dengan jima. Jadi apabila inya babatal badahulu, makan, minum, hanya jima lawan bininya, kada kena kafarat ghalidhah. Jadi kalau pendapat jumhur, babatalkah, kadakah bila inya jima di siang hari bulan Ramadan, termasuk merusak kehormatan Ramadan, wajib kafarat ghalidhah, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau bila ada kawajua memberi makan 60 orang miskin. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, apabila babatal badahulu, kada kena kafarat ghalidhah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Mualim 4 batakun. Tasalah pas berbuka. Maksudnya adalah berbuka puasa ternyata belum masuk waktunya. Kayak apa puasanya? Batalkah, kadakah? Para ulama memang agak rinci ketika membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan ulama membedakan antara lupa dan keliru. Kada ingat, lawan tak salah. Ya. Kalau orang puasa kada ingat, kemudian inya makan, maka puasanya kada batal. Naranya pun kada ingat. Kada ingat puasa, makan, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu tak salah dikira sudah maghrib, guringkah misalnya, kemudian tak dengar azan, dikira maghrib, makan, itu tak salah naranya. Atau paparak maghrib dah menunggui dah kita gitu kan, sekalinya HP ka berbunyi, ringtone-nya itu azan, atau hingga rumah kalau orang terputar azan, dikira kita sudah masuk waktu azan, waktu maghrib, ternyata belum, 5 menit lagi misalnya, belum lagi waktunya, tak dengar kita azan tadi, berbuka, tak salah naranya. Kayak apa hukumnya? Menurut ulama, apabila tak salah tadi, batal puasanya. Kenapa jadi kayak itu? Padahal tadi kan diingat kan batal. Ini kok tak salah, bisa batal puasanya. Bedanya cuma di niat. Kalau orang tak salah, kalau orang tadi kada ingat puasa tadi, inya kada ada niat hendak membatalkan puasanya. Orang puasa aja kada ingat, hendak niat membatalkan puasa. Sedangkan yang orang tak salah ini tadi, ini sudah ada niat hendak membatalkan puasanya, yaitu apabila masuk waktu maghrib, tapi tak salah setel radio misalnya, kita di Amuntai tak setel radio Papua misalnya, tak dulu orang udah buka juga, itu salah. Bila kayak itu batal puasanya. Nah, jadi niat letaknya itu perbedaannya di niat. Kalau orang yang kada ingat tadi, kada ada niat hendak membatalkan puasanya aja inyagin kada ingat, apalagi niat hendak membatalkan puasa. Tetapi orang yang tak salah tadi sudah ada niat hendak membatalkan puasa. Bahkan jumhur ulama 4 mazhab itu mengatakan sepakat bahwa batal puasa orang yang tak salah ketika hendak berbuka. Di sini ulun kutip pendapat dari ulama Syafi'iyah. Yang pertama dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudatul Talibin, beliau menjelaskan
Kata beliau seperti ini, jika seseorang itu makan dengan menyangka tenggelamnya matahari, berbuka menyangka, mengira tenggelam matahari, ternyata belum, atau menyangka bahwa fajar belum terbit, ternyata sudah terbit sahur nih, maka puasanya batal. Kemudian masih pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, beliau menerangkan jika seseorang makan dengan menyangka bahwa fajar belum terbit atau matahari sudah terbenam, ternyata sangkaan itu salah, maka puasanya batal. Jadi apabila hendak berbuka, pastikan dulu sudah bujurkah, masuk waktunya belumkah, hakun menunda seikittah, memastikan bujur-bujur masuk waktu maghrib, hanya kita berbuka daripada tergesa-gesa, takutnya tak salah, pas batal puasanya, bahasa puasa dari awal, membayar kaidah setelah lebaran. Itulah sebahagian daripada pertanyaan seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.